Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arzia Pratiwi dengan nomor NIM 20020074078. Saya akan bercerita tentang Joko Kendil. Cerita ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, cerita ini saya baca dari buku Legenda Cerita Rakyat Nusantara oleh Iqbal PW yang diterbitkan oleh Prima Jaya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita dengan anak laki-lakinya. Anak itu mempunyai bentuk fisik yang aneh. Badannya mirip dengan periuk. Karena itulah orang-orang memanggilnya Joko Kendil. Walaupun tubuh Joko tidak normal, ibunya mencintainya apa adanya. Ia juga tidak pernah menyesali nasib anaknya. Apapun yang diminta oleh Joko, ibunya selalu berusaha untuk mengabulkannya. Joko tumbuh sebagai anak yang bahagia. Ia dikenal sebagai anak yang jenaka. Tapi kadang-kadang Joko juga nakal. Ia sering ke pasar. Lalu ia duduk di dekat pedagang. Pedagang mengira Joko itu sebuah periuk. Sehingga pedagang tersebut menaruh sebagian makanannya di atas tubuh Joko. Ia juga sering menyelinap ke pesta. Orang menyangka tubuh Joko itu periuk biasa. Sehingga orang-orang itu menaruh makanannya di sana. Kemudian, diam-diam Joko pulang dan membawa makanannya untuk ibunya. Ibu Joko marah melihat kenakalan Joko. Ia mengira Joko mencuri. Lalu Joko menjelaskan kalau semua orang menyangka dirinya sebagai periuk. Ibunya pun tertawa mendengarnya. Ketika Joko tumbuh dewasa, tubuh Joko tetap mirip periuk. Tapi yang mengherankan, Joko justru meminta ibunya untuk mencarikan istri untuk dirinya. Tidak tanggung-tanggung, Joko menginginkan Putri Raja sebagai istrinya. Tentu saja ibunya sangat kaget. Ingat Joko, kita ini orang miskin. Lagi pula, apakah kau tidak menyadari bentuk tubuhmu? Tanya ibunya. Jangan khawatir ibu, percayalah, semua akan baik-baik saja. Sekali lagi, saya minta tolong agar ibu melamar Putri Raja untuk dijadikan istriku. Ujar Joko menghibur ibunya. Dengan hati penuh keraguan, Ibu Joko pergi menghadap Raja. Raja mempunyai 3 putri yang cantik. Ibu Joko mengungkapkan keinginan anaknya pada Raja. Raja sama sekali tidak marah mendengar penuturan Ibu Joko. Sebaliknya, Raja meneruskan lamaran itu pada ketiga putrinya. Putri sulung mengatakan, "Saya tak sudi ayahanda. Saya menginginkan suami yang kaya raya." Putri tengah mengatakan, "Suami yang saya inginkan seorang raja seperti ayahanda." Berbeda dengan ketiga kakaknya, putri bungsu justru menerima pinangan itu dengan senang hati. Raja sangat heran. Tapi karena putri bungsu sudah setuju, ia tidak dapat mencegah pernikahan itu.
Sayangnya, putri bungsu selalu diejek kedua kakaknya. Suamimu berjalan mirip bola menggelinding, ejek putri sulung. Suamimu mirip tempayan air, ejek putri tengah. Putri bungsu sedih, tapi ia berusaha sabar dan tabah. Suatu hari, raja mengadakan lomba ketangkasan, tapi Joko tidak bisa ikut. Ia mengatakan pada raja, badannya sakit. Lomba ketangkasan itu diikuti oleh banyak orang penting, di antaranya para pangeran dan para panglima. Mereka berlomba naik kuda dan menggunakan senjata. Tiba-tiba datang kesatria yang gagah. Ia sangat tampan dan tangkas menggunakan senjata. Putri sulung dan putri tengah senang sekali melihatnya. Mereka jatuh cinta pada kesatria itu. Mereka kembali mengejek adiknya karena terburu-buru menikahi Joko Kendil. Putri bungsu pun berlari ke kamarnya sambil menangis. Di sana ia melihat sebuah kendi. Karena kesal, ia membanting kendi itu hingga berkeping-keping. Kesatria gagah itu masuk ke dalam kamar putri bungsu. Ia mencari kendi, tapi kendi itu sudah hancur. Lalu ia melihat putri bungsu menangis terseduh-seduh. "Ada apa, istriku?" tanyanya. Tentu saja putri bungsu kaget. Bukankah suaminya Joko Kendil? Lalu kesatria itu menceritakan dirinya yang sebenarnya. Ia sebenarnya Joko Kendil, suaminya. Tapi ia dapat kembali menjelma menjadi kesatria kalau seorang putri mau menikah dengannya. Begitu tahu kesatria tampan itu Joko Kendil, betapa menyesal putri sulung dan putri tengah. Sebaliknya dengan putri bungsu, ia menjadi sangat bahagia dengan Joko Kendil yang telah menjelma menjadi pria yang sangat rupawan. Nah, itu saja cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.